senang dia lebih mulia, lebih muhtaram. Ya. Tapi kalau menurut pendapat ulama salaf, ulama lama, yang namanya fisabilillah itu yang berperang bawa senjata melawan orang kafir. Tak termasuk ulama, ustaz, kiai segala macam ini. Kalau masuk kamu ni mustahik galau. Ya, kamu ni mustahik galau. Ngapa? Man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabil. Lagi nuntut ilmu keluar fisabilillah galau kamu. Ya, dapat kalau orang bagi suruh bagi sini. Ya, ke depan itu umum ke? Di mana pembagian zakat di majlis Suki di mana? Benar tak? Fisabilillah kan? Ya, tidak. Untuk ulama, untuk ustaz, untuk kiai, juk duit yang bukan zakat. Ya, ente beli pelet untuk iwa, juk beli pasir untuk kucing, untuk beol kucing, mungkin duit bersih, tak pakai duit zakat. Ya, boleh juk gurinti pakai duit zakat. Bukan tak boleh. Memang ada pendapat, sekali lagi pendapat ulama mutakhirin, tapi ulama guru-guru kami tidak ada yang sependapat dengan itu. Ya, untuk pondok pesantren, untuk ustaz guru berikan yang tak sebab apa ikhwan. Ente punya duit 100 juta misal, ini endepan bayar, endepan wajib mengeluarkan zakat misal 2,5 juta, 2,5 juta. Ente menentukan lagi 1 juta untuk enjoy demi ke ustaz 200. Tak berat timbangan duit ente, masih 96,5, cuma hilang 1 juta. Tapi ente ta'zim ikhtiraman kepada guru, ilmu ente akan lebih berkah. Ini kadang-kadang tidak ada duit zakat tu lah, sambil untuk mamangnya dewek, untuk gurunya dewek dari duit zakat, kurang afdal. Karena pendapat ulama salaf yang namanya fisabilillah adalah orang yang mengangkat senjata berperang melawan orang kafir. Ya, berjuang melawan orang kafir. Kalau kita disebut fisabilillah, na'am, kita fisabilillah kan. Ya. Taib bab rahimani rahimakumullah. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi itsnain. Tidaklah kita boleh untuk hasud. Mana hasud sini ghibtah, cemburu, pengen juga. Oi, kapan aku pecah si fulan pacak, oi kapan aku pacak macam si fulan. Kecuali kepada dua kelompok manusia. Ente boleh ada rasa hasud, tapi ini sebutnya bukan hasud ya. Kalau hasud itu keburukan. Ini kita pengen mencapai seperti orang itu. Pengenlah aku pacak si fulan dalam hal kebaikan. Dalam hadis itu banyak macam-macam. Dalam hadis ini kami angkat, Rasul mengatakan la hasada illa fi itsnain. Tidak ada rasa cemburu atau hasud, boleh kata, atau lebih tepatnya ghibtah, kecuali kepada dua kelompok manusia. Yang ente boleh ngiri, pengen cak dia, pengen pecah dia. Pertama, rajulun allamahu al-Quran fahuwa yatluhu ana al-laili wa anna an-nahar. Allahumma ja'alna minhum. Seorang yang diberikan Allah kemampuan untuk membaca Al-Quran, dan dia gunakan kemampuannya untuk membaca Quran tadi di siang hari, di malam hari, sepanjang hari dia baca Quran. Asal nyingat sebulan lagi baca Quran, nyingat sebulan lagi baca Quran. Nanti boleh iri, oi makna sebulan ini banyak ni yang dia punya waktu untuk baca Quran. Pacak puluh anak ni tak pacak, sibuk ni, kenapa lah? Padahal kita tahu kita pun lancar baca Quran. Itu orang baca Quran. Kalau tak ada ghirah atau kecemburuan terhadap mereka ni, ya naudzubillah, munafik termasuk bisa. Orang dalam kemuliaan yang agung. Kita punya kemampuan sama sebetulnya, tapi kita tak mampu, dia mampu. Ada waktu dia. Pas kita nyengok lagi di pasar, nyengok lagi baca Quran. Lagi di pasar tu masih sempat dia baca Quran. Berarti dia nyaga wudu, pakai HP. Ya, Masya Allah. Nah, orang seperti ini boleh nanti iri kepadanya. Iri, baca Quran terus, di pasar baca Quran, di langgar nyengok dia baca Quran, datang ke rumah dia sore-sore nyengok lagi baca Quran. Haji kita baca Quran terus. Ini orang pilihan Allah. Berarti Allah demen kalamullah dibaca oleh hambanya tersebut. Allah cinta sama dia hamba. Allah izinkan dia untuk sering bahasa lidahnya untuk membaca kalamullah. Allahumma ja'alna minhum. Nah ini maaf, wong kaya, wong sedang, wong miskin, wong fakir pacak galau. Pacak galau. Ya, pacak galau, tidak pakai modal masalahnya. Tidak pakai modal harta, pacak galau kita. Sekarang tanya dia ngapa kita tak pacak. Kadang kita membatasi diri. Sehari jadilah sejus, jadilah sehari. Sejus setengah jadilah.
Ya, ada orang tidak jus, pokoknya ada waktu kosong, macukan, hatam nyambung lagi. Fahuwa yatluhu ana al-laili wa an-nahar. Dia baca Quran itu di siang ataupun di pagi hari, sepanjang hari, siang, pagi, malam, sore, baca Quran terus. Ini kita dapatkan ikhwan. Ya, mungkin siban-siban kita apalagi masih banyak. Kita pernah datang ke rumah satu orang habaib. Pas kita datang tu tiba-tiba dia tak ngabari lagi. Pas dia megang buka pintu, tangannya lagi megang Quran. Masya Allah, baca Quran. Itu bukan di bulan Ramadan kami pernah datang itu. Bukan di bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan. Tidak di bulan Ramadan, tidak lepas dari Quran. Lalu fasami'uhu jarun lahu faqala ilaitani utitu misla ma utiya fulan fa'amiltu misla ma ya'malu. Lalu orang itu membaca Quran, dilihat, didengar oleh tetangganya. Lalu tetangganya ngomong, oh cobalah aku pecah si fulan, baca Quran terus, dak siang, dak pagi, dak malam. Cobalah je tetangga yang dengar, yang tahu si fulan rajin baca Quran. Fasami'ahu jarun lahu faqala ya laitani utit ma utiya fulan. Cobalah aku dinjuk macam si fulan. Ya, kalau baca Quran sama-sama baca. Kalau kita tak baca Quran, lebih penyesalan lagi. Ya, hakikatnya ya yang lebih parah itu kita yang baca Quran tapi tak bisa baca Quran. Baca tapi tak bisa. Nah, ini repot. Makna itu, baca Quran tapi tak bisa. Ya. Kalau yang tak baca Quran, tak bisa baca Quran, ya wajar. Penyesalan sepanjang hidup jelas. Tapi ini mungkin penyesalan lebih besar lagi ketika orang baca Quran tapi tak bisa baca Quran, tak punya waktu, tak punya kesempatan. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan rahimakumullah. Lalu yang kedua, siapa? Wa rajulun atahullahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqq. Dan seorang yang diberikan Allah harta yang berlebih. Dinja Allah harta yang berlebih dan dia infakkan di jalan Allah, bantu orang, sedekah sana, sedekah sini. Ya. Lalu tetangganya tahu, gawe tetangga sebelah ni Masya Allah kaya hoye. Yang kita butuh ni kaya hoye, jangan kaya be, tak apa dak hoye. Kaya yang suka membantu, apalagi yang punya sifat jemput bola, peduli. Sehingga kita pakai istilah bukan fuduli, peduli, peka, bukan peka. Peka, tahu nak lebaran. Tetangga di kampung ni banyak tak mampu kalau yang ngandal ke zakat, maaf kadang-kadang buka zakat, buka amplop ngoyak kerek 15.000 isinya, yang kau 150, ngoyak lagi 35, baju budak minimal 2 setel, minai 2 setel 400 sikok. Ya, baju nak belagak dikit setengah 500.000 tu cukup untuk baju anak kita baik. Bini kita belum, sikap abaya nak 2,5, belum kerudungnya, belum nak tas barunya, wow, belum lebarannya, belum itu. Sana tu banyak dapat zakat tahun ini caknya. Banyak sebab kebutuhan juga banyak. Kebutuhan juga banyak. Wa rajulun atahullahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqq. Dan seorang yang diberikan Allah harta yang lebih dan diinfakkan di jalan Allah. Faqala rajulun, lalu ada kawannya, tetangganya, orang yang ada bersamanya menyaksikan ini, berkata, ya lait utitu mithla ma utiya fulan. Oh cobalah aku dinjuk macam si fulan tu, lemak ni jadi orang tajir. Kalau kita ni bukan sama sing, oi lemak ni jadi orang tajir ni, mobil belaka, makan lemak, bini cantik. Wow. Itu yang kita lemaknya jadi orang kaya tu. Ya, bukan macam ini. Kalau yang macam lemak ni jadi si fulan kaya, pacak sedekah sana, sedekah sini, nolong sana, nolong sini. Itu yang kita harapkan jadi orang tajir. Kalau jadi orang tajir, oi lemak ni jadi orang tajir. Masya Allah, pacak ngumrohkan umiknya, pacak ngumrohkan wak bibiknya. Itu nak sopirnya 15 tahun khidmah sama dia, bergawe sama dia, gaji dia nyok sama kan tidak diumrohkannya. Oi lemak ni aku dengar sana tu nyumbang sini. Ya Allah, lemaknya dia dong kaya. Kalau aku pecah dia, pecah itu juga aku. Kalau memang itu keluar dari hati ikhwan, walaupun kita tidak melakukan, insyaAllah diberikan Allah ganjaran. Ya, apa yang terlintas di hati kita. Cuma kita ni salah kemarin, lemak jadi dong tajing, nak nikmatinya baik. Oi lemak jadi dong kaya, mobil lecet dikit beli baru. Ya, rumah mewah, kalau kemana-mana sambut wow. Yang negeri segi-segi dunianya yang kita lihat, bukan dari segi
akhiratnya, oh cobalah aku punya duit ya Allah, ya halet gitu, cobalah punya duit. Kampung ni tak perlu nak minta sana sini, kunjuk kalau sekampung ni bangsa punya duit, oh ya Allah cobalah, sampai nangis pula sampai. Wah, ini orang sudah ikhwan ngefok naik di sisi Allah, walaupun tak bantu ke duit, ghirah yang ada di hatinya, keinginan dia, cita-citanya itu dicatatkan oleh Allah. Begitu lanjut langsung disedekahkannya, diberikannya. Ya Rabb, Masya Allah. Ikhwan laitani kata beliau, utitu mithla ma uti fulan fa amiltu mithla ma ya'mal. Ma'asyil ahbab rahimani rahimakumullah. Dalam hadis lain mirip, cuma beda ucapan, itu tadi diinfakkan di jalan Allah. Dalam hadis lain, wa rajulun atahu Allah mal fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Ada juga orang macam ini, yaitu orang yang diberikan Allah harta, siang pagi malam dia bersedekah. Dak siang dak pagi malam, oi masya Allah, kalau sudah bulan puasa dak pernah sepi, kami orang datang keluar masuk siang pagi malam. Ya, kalau yang hati bersih ghirah, oi cobalah aku pecah sebulan. Kalau hati kotor, sedekah riak. Nusab orang miskin juga datang ke rumah, hati kotor gitu, sedekah riak. Paling berapa tunjuknya. Kalau ngenjuk tu tak usah nyusah orang miskin, datang rumah dia. Hati orang kotor macam itu. Kalau hati orang bersih, Masya Allah, cobalah pecah-pecah sebulan. Kalau aku tunjuk Allah rezeki, mungkin aku tak perlu orang datang, aku datang. Boleh macam itu ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Hakata ikhwan rahimahullah, mudah-mudahan kita diberikan Allah dua hal ini minimal, yang jelas-jelas tidak pakai modal, tidak nunggu kayo, tidak nunggu kayo. Apa itu? Tilawatil Quran, baca Quran pagi siang malam, baca Quran. Masya Allah, tabarakallah. Sedekah dianjurkan, memang dianjurkan ikhwan, jangan nanti utui. Kalau dong tajik sedekah dulu ke keluarga dulu tunjuknya, baru tunjuk orang kampung, baru tunjuk orang lain. Akhirnya nyes pula kadang-kadang yang keluarga ni dapat cerita sama kawan yang lain, oi Mang Cik kami balik ni tunjuk, Masya Allah lebih besar dari tahun tadi. Oh kami belum dapat. Jadi tetangga yang lain, ya kamu kan bukan keluarga, kami ni keluarga masih. Jangan iri, jangan marah, jangan ngutuk kamu. Oh dulu ke keluarga orang lain tak dilori. Tak dia ngelori juga, cuma kaget keluarga dulu. Memang kenapa? Dianjurkan. Kita perhatian pada keluarga tu, masalah berbuat kebaikan tu memang dianjurkan lebih. Kenapa? Ada nilai lebih situ. Bukan cuma pahala sedekah, tapi ada juga silaturahim. Ada juga nilai silaturahimnya. An Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqah 'alal miskin sadaqah. Sedekah kepada orang miskin itu sedekah. Wa 'ala dzawir rahim thintani. Tapi kalau kita sedekah kepada keluarga, itu ada dua yang kita dapat. Pertama, sedekah dapat pahala. Kedua, silatul arham. As-silah, menyambung silaturahmi. Mamang kita, wak bibi kita yang memang tak mampu, terutama miskin, kita tunjuk. Orang lain kita tunjuk juga. Dari segi nilai mungkin dilebihkan, dari segi duluan didulukan. Memang mereka punya hak lebih. Al-agharib aulah, yang dekat family sama kita itu lebih utama. Kemudian dari segi kedekatan rumah itu lebih diutamakan banding wong jauh. Kecuali sedekah tempat jauh, lingkungan dewe tidak kita perhatikan. Sampai kadang-kadang ada ngutuk, oi lemak nian kamu Jul, tinggal di kampung itu pasti tak haji kalau ngapain haji fulan tu kampung kami sedekah dia, boleh kampungnya dewe pasti. Oh kecil hati kami belum dapat itu, anjung jual baik orang jeruk dak pati ke nyong. Tak boleh. Dalam itu memang sunnah yang dianjurkan itu al-agharib. Agharib dalam makna segi nasab, agharib dalam makna tinggal, tempat tinggal. Jiran tetangga ahad, lebih utama untuk kita dulukan ketimbang wong yang jauh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata 'ala dzawil gharaba yudha'afu ajruha marratain. Sedekah untuk keluarga itu 2 kali lipat pahalanya. Tapi sekali lagi ikhwan, tetap memberi kepada yang bukan keluarga. Cuma inilah hukum syariat Allah. Kadang menunjuk keluarga itu kita dapat pahala lebih.
Kenapa ikhwan, secara logika pun kita dapatkan kalau ngenjuk keluarga tu jarang dapat terima kasih. Mamang ente tunjuk, sudah makasih, itu baik balik. Tapi kalau orang luar ente tunjuk, masya Allah, panjang ceritanya, panjang pujiannya, panjang. Kalau mamang kita, bahkan depan kita tu lah muka amplop, cak tahun-tahun lah, dah kata tambah. Berani dia untuk kata tambah buka depan kita. Tapi kalau luar, masya Allah, dipuji, ya, disanjung gitu, dimuliakan. Kalau sama mamang dewek, keluarga dewek kadang-kadang itu kalau sama, kalau berkurang lebih parah lagi. No, apa 800 tu lu kau juta. Oi, kan yang pelit gini sama mamang tu. Lanjut gitu. Ya, subhanallah. Tapi ikhwan rahimakumullah, memberi makanan, kalau dia memberi duit. Nak lebaran ikhwan. Ya. Sekarang masya Allah jualan kuih sudah mulai. Nempak kuih sudah penuh. Nempak sekarang dah pacak lagi kami lima, penuh gitu. Kita kebanyakan ngejokan untuk diri kita. Mana kuih lemak kalau macam tu, tapi kita tak pernah ngejokan mereka para duafa. Yang makan ni maaf, tak punya orang 8 jam. Engkak masubah, tak masuk rumah mereka. Paling dia ngaku kalau sanja rumah simpulan, rumah simpulan. Yang di rumah dia kuih biasa, ya kuih biasa apa? Ya, kuihnya pun kuih biasa. Minas sadaqah it'amut ta'am, termasuk salah satu bentuk sedekah yang dianjurkan di bulan Ramadan, it'amut ta'am, memberikan makanan. Termasuk adalah memberikan buka puasa. Sudah kita bahas mengenai memberikan buka puasa dan ganjaran pahalanya. Wa huwa khairul ihsanil Islam, lamma jaa fil hadis anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu Islam khair, qala tut'imut ta'am wa tuqra'us salam ala man gharafta wa man lam ta'rif. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang terbaik dalam Islam? Amalan apa yang terbaik dalam Islam? Faqala SAW, tut'imut ta'am, kau memberikan makanan. Ya, memberikan makanan. Tadi memberikan duit itu lain, sedekah. Dan memberikan makanan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kau ucap salam kepada siapapun muslim, baik yang kau kenal ataupun tidak kau kenal. Ini termasuk afdal khisal fil Islam, termasuk perkara yang sangat indah dan tinggi nilai di dalam Islam. Dalam hadis lain, seorang sahabat bertanya juga kepada Rasulullah, yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi, Allahumma shalli ala Muhammad. Bercerita, wa min arjal amal tentang kisah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah, ini sahabat yang jarang sekali terpisah dengan Rasulullah. Karena beliau hidupnya tinggalnya dekat dengan Rasulullah, dia perataran rumah Rasulullah, di masjid samping rumah Rasulullah. Kapan Nabi muka majlis pasti ada, kapan Nabi mentu pasti melok, kecuali Nabi masuk rumah tidak baca melok. Apa kata
Aku tegak depan Nabi masang badan untuk melindungi Rasulullah. Aduh, soleh saya itu ya Pak. Dengar cerita Rasulullah dalam berperang dengan Rasulullah, mengalami luka, mengalami macam-macam kesusahan. Balik ke rumah dia merenung, nangis, dia bayangkan cerita yang didengar dari ustaz tadi, dia bayangkannya, lalu sambil tu ucap dia, ya let, cobalah aku hadir dalam perang itu. Tak akan kuizinkan satu tombak nyampe kepada diri Rasulullah. Kalau ku pasang badanku untuk menjadi tameng kepada Rasulullah. Oh, itu ganjaran hebat ya kan. Boleh jadi dia bakal duduk sama Rasulullah seperti sahabat duduk dengan Rasulullah. Ya. Bahkan anak pernah cerita sama antum, ini kejadian. Ada seorang hadir di majlis taklim, bawa anaknya mungkin saat itu umurnya masih ya kelas 4, kelas 3 SD. Dengar ceramah tentang perang. Begitu balik di motor, duduk di depan, anaknya ngomong pas lampu merah, Abah, kalau anak nyebut nama dia, ada zaman Nabi, anak maju di depan melo Nabi. Kita melo Nabi dengan apa ya kawan? Mereka sahabat dengan badan jiwa raga mereka, dengan hati mereka. Sekarang kita tanya pada diri kita, aku melo Rasulullah dengan apa? Tegakkan syariatnya, hidupkan sunnahnya, perhatikan umatnya. Ini hari-hari ini nih. Aku bela Nabi dengan apa? Apalagi maaf, ikhwan, minta maaf, kita ni ustaz-ustaz guru kita, mereka katakanlah bela Nabi, berjuang. Terus kita ni apa? Kita apa? Harta, apalagi maaf, bela Nabi dengan harta tidak. Bela Nabi dengan apa tidak? Bela Nabi dengan apa? Tanya pada diri kita. Lirik anak kita, lirik isteri kita, anak aku sudah berjuang untuk Nabi apa? Sekarang kita saksikan anak kita masih berjuang untuk dirinya dia mencapai cita-citanya, kuliah tinggi-tinggi, pintar-pintar biar dapat gawian. Itu tujuan dia. Bela dirinya untuk dengan jadi dunia ini. Bela untuk Nabinya mana? Tanya ikhwan. Kalau anda punya anak pacak bela Rasulullah, nanti bisa bangga ngadap Rasulullah. Ngejar agama, ngejar dunia boleh, tak apa. Ngejar dunia untuk tergantung untuknya. Kalau untuknya pacak ngarahkan, dia ajar anaknya berdagang, dia ajar anaknya berbisnis, dia ajar bergawe, tapi dikawal, jangan sampai nyimpang. Lalu selalu diarahkannya sedekah. Bantu perjuangan Rasulullah. Kau tak pacak apa-apa, kau ustaz bukan, kiai bukan, kau dunia Allah rezeki, kau dunia Allah kedudukan, gunakan untuk bela agama Rasulullah. Mereka sahabat Nabi. Abi Hurairah ketemu tiap hari sama Rasulullah. Pacak kangen ni kawan. Laki tu tak pernah ketemu Nabi, tak pernah kangen. Puasa ni bagian dari hidup Rasulullah. Yang ngajar kita puasa Rasulullah, yang ngajar antum solat tarawih Rasulullah. Tapi seakan-akan kita pisahkan antara puasa tarawih dengan Rasulullah, padahal semua itu adalah Rasulullah yang nyontohkan langsung. Tak ada kita rindu sama Rasulullah. Nah, ini sahabat Nabi, ketemu tiap hari, punya rasa rindu. Sallallahu alaihi wasallam. Mana kabar anak bini kita kan? Sekarang pun benda fikir otak kita mikir mak mengeju ke baju budak, makanan di rumah, lebaran. Udah mulai ni. Maaf, baik yang berduit ataupun kita yang tak punya duit ni, lagi ngeju ke di mana nak datang ke duit ni. Di mana nak datang ke duit untuk lebaran. Apa kita tahu mana keadaan Rasulullah dalam berlebaran. Memang disunahkan Rasulullah kita berpakaian yang indah, yang bagus. Tapi sayang, benar-benar hari-hari ini akan menguasai hati dan pikiran kita. Sampai Quran pun kita rela kita tinggalkan. Padahal perjuangan Rasulullah. Salat tarawih, salat sekedar weh. Salat wajib pun mungkin tak berjamaah. Duha lepas. Ini juga untuk lebaran. Ya Allah, padahal saat ini terakhir Rasulullah contohkan kita, semakin beliau mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan beliau lebih banyak duduk iktikaf di masjid.
La ilaha illallah. Bolehlah ikhwan sekali-sekali duduk, apalagi antum yang sudah punya anak, Masya Allah, tanya, aku, anakku, apa yang sudah ditunjukkan untuk Rasulullah? Tanya ke ikhwan. Anak kita lah berduit, bergawi lah, punya mapan, ngenjuk kita, Alhamdulillah. Ngenjuk umi kita bahkan ngenjuknya, Alhamdulillah. Untuk bagian untuk Rasulullah mana? Jangan sampai kecerdasan, kepandaian, kemampuan, teknologi segala macam yang dimiliki tidak ada bagian untuk agama Allah. Allah nyesal kita pada akhirat. Kalau sekadar dia kejar untuk mencapai cita-citanya, kedudukannya, dunia baik mencapai, tapi tidak ada bagian yang dia infakkan untuk Allah Rasul. Infak dalam arti kata kecerdasan, kepandaian dia gunakan untuk apa? Untuk dakwah, membantu dakwah Rasulullah SAW. Atau dengan tadi kejarlah dunia dengan apa yang kita mampu, tapi diinfakkan, disedekahkan untuk umat Rasulullah. La ilaha illallah. Tayyib. Qultu ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tibtu nafsi. Ya Rasulullah, aku kalau melihat engkau nyaman hati aku, tenang hati aku. Hebat ada solehin ikhwan. Anda dengarkan sering kan, al ulama warasatul an. Ada yang mewarisi itu. Mereka bukan cuma mewarisi ilmu baik, tapi mewarisi sampai kita pun idza ra'au dzakarullah. Itulah orang-orang soleh. Tengok kayaknya bertenang, damai gitu. Lupa kita buku apa di rumah kaget. Tenang. Ingat mereka, Masya Allah, duduk sejam, 2 jam kadang-kadang tak terasa. Baru melihat mereka kita merasa nyaman, tenang. Itu mewarisi Nabi SAW lebih sempurna. Bukan cuma mewarisi ilmu, bukan cuma mewarisi ilmu lalu menyampaikan, tapi mewarisi sir daripada sir rahasia Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah. Ini idza ra'aituka tibtu nafsi wa garrat aini. Wah, gembira, senang. Ya. Ambi'ni an kulli syai'. Tolong sampaikan kepadaku apa baik yang bermanfaat tentu. Qal kullu syai'in khuliqa min ma'. Segala sesuatu kata Rasulullah tercipta dari air. Lalu Nabi Abu Hurairah berkata, "Qultu akhbirni bi syai'in idza 'amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku tentang suatu perkara yang mana kalau aku kerjakan, aku lakukan, aku bakal masuk surga. Itu ikhwan yang ditanya oleh sahabat ni. Surga, murafakat, masuk surga, dampingan dengan engkau. Itu yang mereka tanya, apa jalannya, mak mana caranya. La ilaha illallah. Kalau kita ni masih labas lah, mak mana sebenarnya anak kami cerdas, anak kami jadi orang pintar, pacak ngapal Quran, labas. Kalau sudah urusan dunia parah nanti. Ya. Tapi mereka a'zam, harga rogi tinggi yang mereka kejar, tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung, mereka kejar tinggi. Wala ya nabi kasin saghirin. Jangan ngasuk puas dengan mangkok kecil, kata salaf itu. Ini 10 terakhir buah yang besar, ada embek-embek istilahnya tadi. Mangkok jadilah sejus Qurannya. 10 terakhir jadilah, yang penting masih masuk Quran. Jadilah, yang penting masih sholat duha. 10 terakhir ini, idzal ishruna min ramadhana walla fabadir ittilawati wal. Ini kan fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dilakukan oleh para salaf dan diangkat jadi nasihat buat kita. Kenapa? As-sagi wa rabbul anami. Karena yang membagi, yang akan memberi ini adalah Allah, Tuhan manusia, pencipta manusia. Mintanya hebat. Ajarkan aku amalan perbuatan yang bisa mengantarkan aku ke dalam surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At'imut ta'am." Berbagi makanan, kata Nabi. Berbagi makanan. Wa afshis salam, sebarkan salam. Wasilil arham, sambung silaturahim. Wassalli bil-lail wan nas niyam, dan bangunlah di malam hari saat manusia tidur. Apalagi di bulan Ramadan, apalagi di akhir 10, apalagi Lailatul Witr. Lihat sekali lagi, jangan terpaku dengan malam ganjil, malam genap kita cek-cek tak tahulah, wallah. Kejar malam 20, kejar malam 22, kejar malam 24, kejar malam 28.
tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Dan kita perhatikan ikhwan, 4 perkara yang dianjurkan Rasulullah SAW ini, 3-nya hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. At'imut ta'am, berikan makanan. Kemarin minggu lalu sudah kami sampaikan, dan ngenjuk maaf ya, bukan juga maksud jangan tanggung-tanggung ketika kita mampu ngenjuk pempek dengan mutu yang cantik, jangan ngenjuk yang setengah-setengah. Mampu ngenjuk kuih, ngenjuk pakai, ngenjuk apalah ya, ini dalam masalah makanan. Jangan sekedar tak apalah, budak-budak cak itu juga dosa ngenjuk yang bagus gini. Enggak, kita mampu ngenjuk dengan kadar, jangan kadarnya dia, kadarnya kita. Kita mampu memberikan, katakanlah seandainya makan itu lezat nikmat diukur dengan harga. Kita ni mampu ngenjuk dengan harga yang 20,000, ngapa nak ngenjuk harga 5,000? Kita ngukur, budak itu 5,000 jadilah. Nah ini salah setel kita. Ngukur wang dengan keadaan wang itu, bukan dengan kemampuan kita. Begitupun nanti ni lebaran, tamu datang. Ketika nastaghfirullah natubu ilaik, mudah-mudahan ini bukan dosa. Ketika yang datang wang 5 watt, 10 watt, yang kita menentukan yang makanan cak itu juga. Sesuai dengan kadar wang itu. Tapi yang datang wang berduit, tajir. Ya. Masya Allah. Yang tak katik kita ada ke di rumah? Bentuk ke makanan, yang mewah-mewah. Yang anak kita polos pula. Tamu yang datang 5 watt, letak ke maksubah, letak ke poding mahal-mahal, letak ke 8 jam. Pas sudah letak umi ini ke dapur, jangan kau bentuk yang ini, yang itu baik. Marah ibu. Subhanallah. Dengan kemampuan kita, aku ni mampu menunjuk wang 8 jam maksubah, apa dia lagi yang mewah ni, engkak medok, engkak segala macam. Ini kesalahan kita, ngukur kadar tamu, bukan ngukur kemampuan kita. Sedekah tu siapa? Kita. Yang sedekah tu kita. Inilah takut ikhwan, yang kita lakukan tak ada pahala juga di sisi Allah. Apa tidak? Anak kita polos pula nanya, "Mi, ngapa giliran yang tamu itu datang tunjuk kuih yang ini, kuih mahal, tamu mahal?" Ya dak lemak pula kita tu hitung berduit, kita tunjuk biasa kayak katanya. Sedekah lah. Tak kata pahala, itamu tu'am tak dapat pahala. Apa kayak katanya dak lemak itu tu berduit. Terus ngapa yang kemarin tu waktu Pak Haji yang galak langgar itu nama kagunya datang, Pak Diko anaknya, bentuk ke yang macam ini. Ya itu kan biasa. Tak pulak lah. Ini penyakit kita. Kemampuan kita bentuk ke, bukan dengan ukuran. Bahkan kalau dari segi pahala, lebih besar pahalanya. Ya. Kalau yang tadi yang 5 watt tadi kita letak ke pepek 2 lenjer, letak ke goreng bentuk ke. Yang 5 watt itu, yang 50 watt pempek telur sikit sewang. Ambunya pempek lenjer, pempek tahu, komplit. Budak ini makan sana. Ya memang cuma habis biasa bayar dia. Syukur makasih, tapi pas inti kali tinjuk dia pempek telur sikit sewang. Allah. Pacak dibayang ke ikhwan. Anak yang 4 ekor yang kecil-kecil tadi langsung nak nerembap dia. Kakek dulu jepan. Pempek telur. Berapa ribu pahala sudah masuk, belum dimakannya. Pas nanti makan sana tu, terus tidak kejel. Biasa makan pempek kejel. Kadang sendok sampai patah kadang-kadang. Ke sendok beres. Masya Allah. Pas muka pempek telur bebek dulu. Sampai bini berkacau-kacau. Tak pernah nama macam ini kan. Allah, langkah besar pahala kamu. Mampu inti tu, unjuk itu. Tapi inti pelit. Orang miskin tunjuk pakanan orang miskin. Orang kaya inti nyari gaya. Nak ngatur ke kita itamu ta'am? Entah. Minimal sama ngatur ke? Kalian tidak membedakan boleh ikhwan fasik sama soleh, kafir sama muslim. Memang ada aturan. Orang muslim dimuliakan lebih. Orang kafir duduk tempat biasa, muslim duduk tempat yang mulia. Memang itu aturan dalam Islam. Orang fasik duduk tempat yang biasa, tapi orang yang soleh muliakan. Tapi dari segi bukan soleh dan tak soleh. Kita juga orang ni maaf, tunjuk karyawan kita, tunjuk beli ke baju, beli ke sewet juga. Ayo dah sana mahal-mahal. Jadilah sewet ini.
Tunjuk orang yang Masya Allah, tunjuk tahan maksa ke tunjuk syahid mahal. Ini tidak nyalakan kamu tunjuk syahid mahal pada orang kaya, tapi coba orang yang miskin juga tunjuk syahid mahal. Orang miskin juga dengan kadar kemampuan kita. Aku ni mampu. THR untuk orang miskin-miskin tadi paling 2,000-an yang hanya 5,000 paling kenceng. Lihat anak orang kaya tunjuk 50,000 lah biasa. Lah biasa dia tunjuk 50. Bahkan ya 50 tadi bapak itu ngasih 200. Om tadi dia bilang ngasih 200. Iya, bapak aku pejabat itu pejabat juga. Kecil ke je apa bodoh. Kalau budak ini tadi biasa tunjuk 2,000 dapat. Pasti tunjuk 10,000, 20,000 hanya pula. Luar biasa. Nampak ikhwan yang macam-macam ini. Ya. Kesempatan Allah juga. Jadi dari 4 perkara itu 3 perkara berhubungan dengan hablum minan nas, it'amut ta'am. Kemudian wasilul arham, sambung silaturahmi kata Rasulullah, sambung silaturahmi. Nah, jadi kan momen ya, nak lebaran ini bukan cuma sama mertua baik. Tidak nunggu nak malam lebaran ni sekarang. Kita ada lebih dikit mamang kita datangi, jom gawak ke ini, gawak ke itu. Apa yang kita bisa mampu beri, terutama mereka-mereka yang tidak mampu tadi. Termasuklah ya kalau pacar ya memang orang ini mustahik di zakat ya, alangkah indahnya jangan telefon jadi sorry kau datang ya habis terawih lah kalau datang ya ada zakat buat kau baik di rumah ya tabas hamba Allah ni memang tak punya memang mustahik dia butuh datang dia tapi kalau lebih cantik Jul kau di rumah kapan ada jarang kan kenapa dah aku ada nak mampir dengan rumah kau ya insyaAllah jam 5 nak balik ada di rumah insyaAllah datang kita ikhwan awak ke bingkisan apalagi parcel itu tak seberapa yang kau tengah tu 200 ada kan tapi nyingok parcel tak pernah masuk rumah dia parcel padahal isinya cuma 150,000 tahu kan wah setahun tak dibuka ya parcel itu lah benar ya Wan sayang mak je anaknya tak buka jadi cerita buat dia main makan rumah kami ada parcel wallah kamu suruh durut antum masuk ke pahala berapa banyak hebat nyenang hati miskin itu menjadi duit zakat ada ini zakat malana tolong terima kan ni ada lebih dikit untuk lebaran unjuk lebih Allah nikmat dia kan miskin banyak kaget lah kalau kamu lah kaya orang kaya kalau kata miskin saruk nak nyari miskin nak kata lagi saruk gitu nolak kalau ya, kita ngenjuk kecil kau masalah afiat wasil arham kemudian itamus salam isyus salam ucapkan salam kata Rasulullah tadi kepada yang kau kenal dan yang tak kau kenal ini juga kadang-kadang kekurangan kita kalau tak kenal ngonyo baik gitu padahal nyengok dia berpeci kita berpeci ya masuk masjid sama-sama masjid ya sampai kita datang ke Assalamualaikum jelas-jelas muslim kalau daerah kita ni jarang sekali orang non muslim keliaran tu jarang muslim kebanyakan salam 3 ini hablum minan nas it'am ta'am wasilah raham wa ifsus salam yang keempat baru qum bil lail wan nas niyam bangun kau di malam hari ngadap Allah ibadah waktu manusia sedang tidur udkhulul jannata bis salam maka masuklah kau ke surga dengan selamat wallahu a'lam bis-shawab. Masyaallah ahbab rahimakumullah mungkin untuk sore hari ini sampai di sini dulu insyaallah panjang sehat walafiat ada satu pertemuan lagi Rabu insyaallah dan hari Ahad ini zuhur kami ada jadual di Masjid Darul Muttaqin Jumat ada jadual di Lawang Kidul barangkali kalau ada yang nak bergabung jatuhi Lawang Kidul tu ya kalau Allah menjaga kemampuan cawisan khutbah ceramah ya keledak mungkin kita berbagi kalau mengantum nak bergabung fadhal insyaallah taala wallahu a'lam bis-shawab. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم فاتحة قبول وصلى الله حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتفتح ولا منور رسول صلى الله عليه وسلم الله يتقبل منا ومنكم الجميع فيما مضى من أيام وليم شهر رمضان ويحفظنا ويعيننا فيما بقي من أيام من رمضان يدركنا وإياكم ليلة القدر ويعظم لنا ولكم الأجر إن الله يشفي مرضانا وسلم من أسر الشفاء الشريفة فاطمة بنت عمر بن الفقيه بن حميد وكل من أوصل من شفاء من إخوان أصحاب الحمد الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يقدر سكون ولا ألم وتلا العافية والسلامة التامة مع الاستقامة كل طاعة أتمنى لكم السلام خاتم في كل عافية وإلى حضرة فاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وانت الرحيم الرحيم وانصرنا على القوم برحمتك يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم. Ikhwan termasuk waktu yang sangat mustajab doa adalah ketika buka puasa. Doa untuk